Polri kembali membongkar peran keluarga Ismail Bolong di kasus tambang ilegal. Anak Dirut, istrinya yang transaksi. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto, membeberkan peran istri dan anak Ismail Bolong dalam kasus bisnis tambang ilegal batubara di Kalimantan Timur. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa anak Ismail Bolong berperan sebagai direktur. Hal ini disampaikan Pipit berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap istri dan anak Ismail Bolong pada Kamis 1 Desember kemarin. Dia mengklaim pemeriksaan terhadap istri dan anak Ismail Bolong semakin menerangkan duduk perkara kasus ini. Anaknya yang sebagai dirut, istrinya yang melakukan transaksi, kata Pipit kepada wartawan pada Jumat 2 Desember. Pipit sebelumnya mengklaim telah meningkatkan status perkara kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan unsur pidana dalam kasus ini. Ismail Bolong sakit. Pada Selasa 29 November lalu, Ismail Bolong kembali mangkir dari panggilan penyidik. Kuasa hukumnya menyebut alasannya Ismail Bolong tak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan karena sakit. Yang bersangkutan alasannya sakit, ungkap Pipit kepada wartawan pada Selasa 29 November. Di sisi lain, Pipit menyebut anak Ismail Bolong rencananya akan diperiksa pada Kamis 1 Desember. Anak Ismail Bolong itu diperiksa selaku direktur utama perusahaan, anaknya sebagai dirut yang katanya di dalam perusahaan, ujar Pipit. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat mengklaim bahwa pihaknya tengah memburu Ismail Bolong. Dugaan terkait adanya setoran uang bisnis tambang ilegal ke Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ini menurutnya akan didalami lewat pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Tentunya kami mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana lalu kita periksa. Karena kan kalau pidana harus ada alat buktinya, kata Sigit di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 November. Pengakuan Ismail Bolong, dugaan adanya setoran uang hasil bisnis tambang ilegal ke Kabarreskrim. Awalnya diungkap Ismail Bolong dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Ismail Bolong menyebut dirinya merupakan anggota Polri yang berdinas di Santi Telkom Polresta Samarinda sejak Juli 2020 hingga November 2021. Ismail Bolong menjalankan bisnis sebagai pengepul batu bara hasil tambang ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam sebulan, dia mengaku memperoleh keuntungan sekitar 5 miliar hingga 10 miliar. Untuk memuluskan bisnis gelapnya, Ismail Bolong lantas mengklaim menyetorkan uang ke Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dia mengaku ia telah menyetorkan uang tersebut sebesar 6 miliar kepada Jenderal Bintang 3 tersebut. Terkait dengan kegiatan yang saya lakukan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabarreskrim, yaitu ke Bapak Kabarreskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan November 2021 sebesar 2 miliar, tutur Ismail Bolong. Dalam keterangannya, Ismail Bolong mengklaim menyetorkan langsung uang tersebut kepada Kabarreskrim di ruang kerjanya. Bukan hanya kepada Agus, Ismail Bolong juga mengklaim pernah memberikan sumbangan ke Polres Bontang sebesar 200 juta. Uang itu diserahkan ke Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruang kerjanya juga. Namun belakangan muncul video klarifikasi dari Ismail Bolong. Dalam klarifikasinya, Ismail Bolong mengklaim video testimoni tersebut dibuat pada Februari 2022 di bawah tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang ketika itu menjabat Karopaminal Divisi Propam Polri. Kata Hendra Kurniawan dan Verdi Sambo. Ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan lantas membantah menekan Ismail Bolong. Menurutnya, testimoni dalam video yang beredar tersebut disampaikan Ismail Bolong secara sadar. Hal ini disampaikan Hendra melalui kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat. Henry menyebut tudingan Ismail Bolong terhadap Hendra yang disebut telah menekannya untuk menyampaikan testimoni tersebut tidak benar alias fitnah. Tidak benar bahwa klien saya menekan IB untuk membuat video testimoni itu. IB berbohong dan menfitnah klien saya, mengada-ada bila klien saya melakukan penekanan atau intervensi atas video testimoni yang bersangkutan mengenai penambangan batu bara ilegal, kata Henry kepada wartawan, dikutip pada Kamis 10 November.
Menurut pengakuan Hendra, video testimoni Ismail Bolong ini dibuat setelah yang bersangkutan diinterogasi terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tambang ilegal batubara di Kalimantan Timur. Video testimoni saudara IB dilakukan setelah yang bersangkutan selesai memberikan keterangan dalam berita acara interogasi yang ditandatanganinya dan dilakukan secara sadar tanpa paksaan, yang kemudian dibuatkan video testimoni dimaksud untuk menguatkan karena melibatkan pejabat perwira tinggi dan beberapa perwira atau anggota lainnya, tutur Henry. Sementara, Ex-Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo telah mengakui adanya surat perintah penyelidikan terkait kasus dugaan setoran uang hasil bisnis tambang ilegal Ismail Bolong ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Menurutnya, surat laporan hasil penyidikan atau PHL itu ditandatangani saat dirinya masih menjabat Kadif Propam Polri. Ya, sudah benar. Kan ada suratnya, ungkap Ferdi Sambo kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 November. Kendati begitu, Ferdi Sambo tidak menyebut secara detail bagaimana proses penyelidikan tersebut. Dia meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut ke pejabat Polri yang berwenang. Tanya ke pejabat yang berwenang, kan suratnya sudah ada, ujarnya. Bantahan Kabareskrim. Setelah lama diam, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto akhirnya angkat bicara terkait kasus ini. Dia membantah menerima setoran uang hasil bisnis tambang ilegal dari Ismail Bolong, sekaligus mengungkit kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menjerat Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan. Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah kalau kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi, kata Agus kepada wartawan pada Jumat 25 November. Selain itu, Agus juga menyinggung soal proses pemeriksaan awal yang dilakukan anak buah Ferdi Sambo dan Hendra terhadap saksi-saksi kasus pembunuhan Yosua. Menurutnya, para saksi-saksi tersebut ditekan untuk memberikan keterangan sesuai rekayasa. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua, pungkasnya.